Selamat datang di Renungan Harian, di mana setiap hari kita diajak untuk merenungkan kehidupan dan menemukan cahaya dalam setiap langkah kita. Ayo kita mulai renungan hari ini dan temukan makna yang lebih dalam. Renungan Harian Jumat 5 Juli. Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau mendidik kami melalui sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu menjadi penuntun langkah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini, cara mengejutkan dilakukan oleh Yesus nampak dalam panggilan kepada Matius. Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk mengikutinya, dan dia pergi untuk makan bersama Matius dan pemungut cukai lainnya. Seperti Matius, si pemungut cukai yang kaya dan berkuasa, kita pun diundang untuk bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Jika selama ini kita tidak mempedulikan orang lemah dan miskin, kini saatnya kita diajak untuk berubah. Yesus datang bukan untuk orang yang kuat dan sehat, tetapi untuk orang yang lemah dan sakit. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Artinya, ibadah dan persembahan indah kita di atas altar tak akan berkenan kepada Allah apabila tidak disertai dengan sikap belas kasih dan kepedulian kita terhadap saudara-saudari kita yang lemah, yang sakit, miskin, dan terlantar, serta disabilitas. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Semakin kita banyak terlibat, semakin kita dapat mengikuti Yesus lebih dekat. Iman itu berdampak sosial dan ekologis, menyatu dalam tindakan mengasihi sesama dan melindungi sesama ciptaan Tuhan, termasuk menjaga keutuhan lingkungan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah
kita bersama Tuhan Yesus seperti teladan Matius, pemungut cukai itu, yang membuka hatinya untuk panggilan Tuhan, bertobat dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, dengan menjadi manusia yang baru. Kita semua dipanggil untuk menjadi agen cinta dan belas kasih Tuhan yang mengubah. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami berani dengan semakin terlibat memperhatikan yang lemah, yang miskin sebagai wujud pertobatan kami, serta Kau mampukan kami untuk merawat lingkungan hidup kami dengan penuh cinta. Dari saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.